Enggak ini. Sudah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Danai. Kembali lagi bersama saya Dina Dina di halaman Danai ke 113 Talk Show Woman Studies dengan tema perempuan, media sosial, dan ekstremisme. Meneliti kompleksitas paparan ekstremisme kekerasan pada perempuan. Hari ini saya tidak sendiri, tentunya ada narasumber kita yaitu Kak Fani S. Alam atau koordinator dari Kepala Damai Indonesia, Sekolah Bandung. Kemudian juga ada Pak Zia Muhammad Jauhak dari Fakultas Filsafat Unpad, dan juga ada Kang Daud Tamfidon Hadi, serta ada juga Ami Panjatulita yang akan menemani saya menjadi host, dan juga tidak lupa ada Teh Dini atau Teh Anissa Ikan Putri ya dari UGM. Halo Teh Dini, suara saya jelas ya? Halo, Gina, suaranya jelas banget. Oke, terima kasih Teh Nini. Sebelum kita mulai, saya akan bacakan dulu kemitraan dari acara ini. Yang pertama ada program integritas terbuka SPDC Indonesia. Kedua, Fakultas Filsafat Universitas Katolik Parahyangan. Ketiga, Prodi Studi Agama-Agama S1, S2, S3 UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Tipikres Fakultas Filsafat Unpad dan juga Sekolah Dalam Indonesia atau Sekolah. Baik, saya berikan dulu ke Ami ya. Saya berikan dulu ke Ami. Halo Ami. Halo, suara aku jelas nggak? Jelas. Jelas ya? Oke, terima kasih Teh Gina. Selamat malam, Sampurasri, Sobat Damai. Ya, malam ini seperti biasa kita talk show tentang women studies, perempuan, media sosial, dan ekstremisme. Meneliti kompleksitas paparan ekstremisme kekerasan pada perempuan. Pastinya sama narasumber kita yang gitu ya, Pak Fani dan Pak Dida yang akan menemani kita selama 1 jam ke depan, dan juga ada Kang Daud yang akan nyanyi ya di kelas diskusi kita gitu. Nah, diskusi ini juga akan dipandu di moderatori kebetulannya sama Teh Dini. Mungkin langsung aja ya ke Teh Dini untuk memoderasi Teh Dini. Ini keren banget ya. Coba saya hai dulu dong, Ko Fani, kepada para fans. Halo, selamat malam. Terima kasih Ninis introduksinya walaupun sebenarnya sih bisa sih. Dan terima kasih untuk teman-teman dari Kakak Damai sudah mengundang saya untuk beberapa kalinya di sini berkali-kali. Ya, dan hitung juga sih sebenarnya ya. Semoga juga apa yang kita kerjakan di sini bisa membawa manfaat bagi teman-teman di luar juga. Dan saya juga izinkan saya untuk menyapa teman saya juga, Nita Kusuma yang kebetulan ikut di sini. Dia kebetulan sama-sama bersama saya juga di Sekolah Damai Indonesia Bandung, lalu dan itu kami juga sama-sama bekerja di Jakarta juga dengan sebagai bagian dari partner. Sedikit aja perkenalan juga, nama saya Fani. Saya adalah koordinator regional dari Sekolah Damai Indonesia Bandung. Ya, perkenalkan. Oke, kembali lagi. Perkenalkan nama saya Fani Salam. Oke, saya koordinator regional dari Sekolah Damai Indonesia Bandung atau Sekolah di Bandung. Kami sudah melakukan inisiatif perdamaian, terutama untuk lintas agama, gender, politik, dan demokrasi untuk teman-teman muda di Bandung melalui kelas-kelas gratis setiap hari Sabtu. Dan sedikit promosi, kami sekarang sedang didukung oleh Yayasan Inklusif untuk melakukan satu program yang namanya The Journey of Interfaith, terdiri dari 4 kelas, yaitu untuk kelas membahas media, Buddha, Kristen, dan yang terakhir membahas kelas terkait teman-teman pembelajar di dalam. Jadi kalau misalnya ada teman-teman yang kebetulan berminat, silakan. Terima kasih. Oke, sama-sama Ko Fani. Memang ini ya sangat wow gitu kalau sama sekolah di banyak banget juga programnya gitu. Oke, sekarang ada di sebelahnya nih ada siapa ya ini ada sudah tidak asing ya kalau teman-teman di apa ya tim Halakoh Damai tim HD gitu ya, bukan high quality tapi Halakoh Damai. Ada Pak Muhammad Zia Haq atau biasa dipanggil Pak Zia. Halo Pak Zia, gimana kabarnya?
Halo, Miss. Alhamdulillah sehat. Ini makin sehat karena udah lihat Pokwan. Ya, senang bisa Putus-putus menemani deh. dalam diskusi ini bareng bersama Pokwan juga teman-teman kalau damai. Jarang-jarang muncul orang. Betul. Pak Zia ini juga di Halakodama sebagai program manager ya, Pak Zia ya. Jadi kalau ada Betul-betul. apa-apa, perlu apa, berhubungan dengan Ya. Halakodama, boleh menghubungi Pak Zia. Ya, kita berusaha membuat langkah-langkah kecil lah, berjejaring dengan teman-teman komunitas, khususnya yang di Bandung, di mana kalau damai bisa menjadi ruang di teman-teman yang praktisi dengan yang akademisi, begitu. Ya, walaupun terlihat sederhana, namun semoga bisa memberikan inspirasi ya, bisa menjadi model pertemuan antar iman, membahas hal-hal yang baik dan praktik-praktik baik dalam membangun perdamaian, terutama Oh, khususnya ya kaitannya dengan dialog antar agama dan dialog antar budaya yang sekarang sudah bukan hanya sekedar agama tapi budaya pun menjadi penting karena beberapa kelas kita ya Kang Daud ya itu muncul juga pada dimensi budaya dan agama gitu ini. oke, siap. Nuhun Pak Zia. Jadi memang jarang banget ya melihat Pak Zia langsung di layar gitu. Biasanya ada Di Kofani, belakang ada layar Kang biasanya. Daud. Betul ya. Betul, ada Gina Setelah gitu, 2 tahun Kang inilah. Lutfi, ada Ami. Ini Padahal tiap kayaknya nggak fakultas kita perdana, kadang pernah juga juga kita ya. tuh ada gitu ya. Ya ini karena saya dikritik sama Kang Daus katanya jangan jadi UHA tunggal hajat ayah tunggal hajat ayah. Belajar ya, oke. Ya, kita Baru tahu kita ada ini. berlanjut aja mungkin ya. Oke, mungkin kita berlanjut aja ya, Pak Zia sama Kofani, karena Kofani ini udah menulis satu tulisan yang cool gitu ya, keren banget gitu, dengan judul, kok judulnya berubah? Oh, dia berubah ya. Ada judulnya di Pikiran Rakyat ya, kalau nggak salah. Banyak perempuan terjerat kelompok teroris dari media sosial. Masalahnya kompleks, katanya gitu nih. Kenapa dia kompleks ya? Nah, kita langsung aja nih ke Kofani. Kofani, kenapa ekstremisme kekerasan pada perempuan itu kompleks gitu? Memangnya sekompleks apa? Karena kan biasanya mungkin teman-teman mengira gitu ya, asumsinya perempuan pasti ngikut-ngikut aja gitu ya, atau mungkin perempuan kayaknya nggak terlalu dominan deh gitu ya di isu ekstremisme gitu. Nah, apakah asumsi-asumsi itu tepat atau gimana nih? Silakan Kofani. Terima kasih nih, Gus. Awalnya saya berpikir bahwa sebetulnya kesetaraan gender itu adalah sesuatu yang terus diperjuangkan kalau kita semua ya, baik laki sama perempuan gitu. Jadi dalam konteks positif tentunya ya. Jadi maksudnya bagaimana perempuan itu juga bisa merasakan juga hak pendidikan, hak kesehatan, hak untuk mendapatkan pekerjaan yang setara dengan laki-laki juga. Memang sih kesetaraan gender ini terus ada, terus diperjuangkan, termasuk dalam tanda kutip keterlibatan dalam ekstremisme kekerasan pun juga yang mengarah ke teroris. Tapi ini justru bukan bentuk kesetaraan gender yang positif ya, malah lebih negatif gitu. Apa sih, bukannya berarti hal seperti ini perlu diperjuangkan, tidak, justru harusnya direduksi gitu, secara umum kalau secara pribadi, dan mungkin teman-teman di luar juga berpikir sama juga, semoga gitu ya. Pada masa-masa dulu perempuan itu terlibat dalam kekerasan ekstremisme dan terorisme itu hanya sebagai pendukung bagi para suaminya. Contohnya menyiapkan logistik, ya. Mulai dari pakaian, makanan gitu. Jadi pokoknya sifatnya membantu lah gitu ya, mendukung, dan apa sih, mendukung perjuangan secara ideologis tentunya. Karena itu pasti pemikirannya setara juga ya, dengan suaminya. Namun ini saya juga dapat informasi dari teman saya, Mbak Dete Alia, yang merupakan peneliti dari Search Indonesia, yang mengatakan bahwa hingga sekarang jumlah teman-teman perempuan yang terlibat dalam ekstremisme kekerasan
secara aktif, ya secara aktif ya. Aktif di sini dalam arti merencanakan, ya, lalu bahkan terlibat aktif juga sebagai pelaku. Itu jumlahnya sudah naik ke angka 500 itu Isinya 500 orang. 500 orang. Ya. Dan apa sih itu kan merupakan salah satu bentuk yang cukup signifikan ya gitu ya. Walaupun mungkin jumlahnya masih belum setara dengan laki-laki. Oke, ini maksudnya masalah jumlah ini bukan perkara yang positif tentunya ya. Bukan achievement gitu. Walaupun maksudnya oke lah kesetaraan gender kita mesti melakukan apa-apa tuh mesti setara, tapi not in this case, tidak dalam kasus ini tentunya ya. Cuma disayangkannya adalah apa sih bagaimana kita sekarang melihat peran perempuan itu secara aktif yang benar-benar terlibat. Gitu. Tadi seperti saya bilang mulai dari perencanaan lalu hingga menjadi pelaku aktif. Gitu. Nah, salah satu contohnya adalah kita mungkin masih ingat kejadian di tahun 2018 bulan ini ketika ada pemboman gereja Kristen Indonesia atau GKI di Jalan Diponegoro ya, di Surabaya pada saat itu ya. Jadi satu perempuan berusia 25 tahun pada saat itu ternyata itu sebagai dari ISIS atau Islamic State of Iraq dan Syria gitu ya. Dan lalu apa lagi ya, kembali juga di bulan Maret 2021 ketika ada satu orang perempuan yang mencoba untuk menembak kepolisian, dan itu juga terkait dengan itu. Nah, yang harus kita lihat adalah bagaimana para perempuan ini bisa terkoneksi dengan kelompok-kelompok tersebut, ya. Lalu bagaimana mereka memulai relasi dengan aktif, dan bagaimana ideologi-ideologi tersebut ternyata tidak cuma bersembunyi di pikiran saja, tapi pada akhirnya tercermin dari masyarakat perbuatannya. Gitu. Dan apa sih di sini mereka terlibat secara aktif, ya, secara langsung bahkan gitu ya. Dan saya rasa mereka juga udah siap untuk meresikokan diri gitu dan secara bahkan dengan berat juga ya. Mereka juga udah siap. Terutama yang kalau kita mengingat lagi di gereja Kristen Indonesia di Surabaya itu tidak. Jadi pada faktor ini menariknya adalah mengapa kok perempuan bisa yang tadi sebagai support aja, sekarang dia sebagai langsung sebagai pelaku, bahkan ikut mempersiapkan dan sebagainya. Betul. Karena mungkin bisa mereka juga dah muncul wacana-wacana kesadaran gender. Dalam kasus ini ya. Dalam kasus ini, ya, jadi mereka juga merasa, saya juga mungkin ada satu kebanggaan tersendiri bagi mereka untuk merasa tertarik gitu langsung itu. Tapi ada juga sebetulnya ada faktor pendorong dan seterusnya gitu ya. Faktor pendorongnya itu lebih kepada sesuatu yang harus kita secara struktural. Jadi misalnya mereka merasa kecewa melihat kondisi ekonomi sekarang gitu ya. Dan kadang-kadang kan kadang-kadang kita secara dominan kondisi ekonomi yang memang kita dari masalah yang timbul dari pemerintah itu bisa menjadi sulit gitu. Jadi mereka ada sedikit kekecewaan kayak misalnya kecewa nih pada kondisi sekarang, sehingga itu berdampak juga pada kehidupan sehari-hari gitu, pada ekonomi gitu ya. Misalnya sulit untuk mendapatkan pekerjaan gitu ya, atau pendapatan gitu. Terus dia juga mungkin kecewa juga melihat suaminya juga apa sih berat struktur ekonomi gitu sekarang. Suami saya mungkin tidak bisa bekerja secara optimal gitu kan, untuk pendapatan secara keluarga gitu ya. Lalu ada juga proses-proses seperti peminggiran dan diskriminasi dari lingkungan sekitar. Jadi mungkin ada juga ya apa sih kondisi eksternal seperti masyarakat yang memang menjauhkan diri dari kehidupan satu keluarga tertentu gitu ya, entah apa alasannya gitu ya, atau mungkin dianggap tidak cocok dengan mereka. Nah itu kan otomatis bagi kelompok-kelompok yang dieksklusikan atau yang merasa ditinggalkan, mereka juga merasa tidak punya satu support system yang baik di lingkungan. Jadi mereka sendiri juga merasa kesepian, dimarginalisasi. Dalam kondisi seperti itu, ketika mereka ada ajakan dari pihak tertentu, justru bukan pemikiran kritis yang muncul, tapi karena kita merasa merasa senasib sepenanggungan gitu kan. Jadi dalam hal ini mungkin ini sifatnya lebih ke arah psikologis juga gitu, sehingga ketika kadang mereka sedang terpuruk, tidak mempunyai support system yang memang bagus dari lingkungan eksternal gitu, jadi kita juga merasa saya merasa ada yang memperhatikan. Dan secara perlahan ideologi
faktor menarik. Kalau kita sudah ada faktor menariknya itu lebih kepada tadi ada motivasi pribadi yang terbentuk. Motivasi pribadi yang terbentuk setelah sebenarnya ada satu support system yang bisa mendukung dia, ya gitu. Lalu kondisi tersebut juga ditambah lagi dengan fasilitas yang jauh lebih mudah. Ini kan fasilitas yang lebih mudah, contohnya kita kan sekarang sudah apa sih lumayan akrab ya dengan dunia digital, begitu gawai, handphone apapun itu bentukannya gitu ya. Dan jadi ketika mereka mungkin disarankan oleh satu kelompok ini untuk coba buka website tertentu, ya itu menjadi menarik. Akses informasi lebih mudah. Betul. Dan pada saat itu juga ketika kita melihat akses informasi yang gila ya kan banyak banget gitu, kita setiap kali buka website ini segala macam Borderless. iya, dan apa sih tidak tertekan waktu juga gitu ya. Yang penting sekarang punya data, punya alatnya gitu, dan dimanapun bisa diakses gitu kan. Dan siapa sih yang bisa mencegah akses tersebut? Kita kan juga bisa mencegah juga gitu ya. Pada saat itu apa sih sudah menjadi satu bentuk yang benar-benar sistematis yang kok gitu ya. Untuk para perempuan itu. Nah, kira-kira pokoknya sebagai preventif atau mitigasi dari apa yang dipaparkan tadi itu terkait masalah perempuan proteksi di kelompok-kelompok yang radikal ekstrim, upaya teman-teman ya di kalangan aktivis perdamaian dan sebagainya untuk mempreventif atau mitigasi itu seperti apa sih kurang lebih masalahnya? Udah masuk bentuk mitigasi preventif. Karena ini kalau menurut saya kayak gini ya, tadi akses informasi sangat mudah, borderless, real time, terus juga masih tetap dengan ada narasi keagamaan di balik itu semua, ada struktur narasi keagamaan di balik itu semua. Kira-kira ini kan masalah itu tidak hanya satu ya. Ya kayak contoh gini, kalau kita nyebutin masalah kenapa terjadi reformasi tahun 98 kan penyebabnya bukan satu hal, bukan hanya sekedar Orde Baru, tapi banyak hal yang menyebabkan itu jadi terjadi. Nah, mengurai itu kan juga bukan hal yang apa ya sederhana, tidak bisa simplifikasi. Nah, itu akhirnya itu kan masalah tema hari ini juga bukan hal yang ujung-ujung untuk si perempuan jadi ikut menjadi pelaku, tapi banyak selain dari ekonomi, gitu ya. Terus pengerasan yang bersumber dari informasi terkait ideologi tertentu, gitu. Nah itu kan pasti ada lah upaya preventif dan mitigasi dan sebagainya. Tapi mungkin sebelum ke mitigasi dan upaya preventif, ini juga banyak cerita menarik sebetulnya yang bisa ditemukan dari bagaimana kemajuan digital dan alat pembangunan itu memang itu bisa sangat berkontribusi sangat besar kepada peran-peran perempuan ketika mereka ingin meningkatkan diri dalam arti tanda kutip ya untuk menjadi pelaku aktif yang mendukung aktivisme kekerasan dan terorisme. Dan ini teman-teman boleh percaya atau enggak juga ya, tapi perkenalan mereka dengan media sosial itu pada awalnya terkait hal ini ya, terkait bagaimana mereka bisa terlibat dalam aktivisme kekerasan, terorisme dan jaringannya itu bahkan bisa bermula dari sesuatu hal yang sangat personal. Oke, ya. Contohnya hubungan pacaran ya. Ya, ini soalnya ada beberapa ceritanya kayak misalnya saya temukan di sini nih salah satu media sosial sebut merek nggak sih? Kan sudah ditulis di sana juga. Ditulis juga di artikel ya. Ya itu sudah ditulis di Ya, kita hanya bahas disebut platformnya, misalnya Instagram, nggak usah. Oh gitu. Apalagi Facebook gitu. Facebook, ya. Nah, X, ya, nggak usah. dari beberapa cerita bukan di sini orang-orang atau para perempuan ini terkoneksinya kebanyakan di Facebook. Oke ya. Ada satu cerita bagaimana ini contoh dua pekerja migran di Singapura. Ya. Namanya Mbak Purnini dan Retno Hermayanti gitu ya. Mereka tuh dijatuhi hukuman penjara di Singapura karena terbukti telah mendanai
kegiatan terorisme Di Singapura gitu. ya mereka bekerja di Oh, Singapura sebagai orang pekerja Indonesia. migran. Ya tapi apa sih para pelaku terorismenya itu namanya Edi Siswanto dan Fikri Zulkifli gitu ya, rekan kerjanya, dan dua orang ini menjadi tunangan yang baru Indonesia ini gitu ya. Ya. Si Mas Edi dan Fikri ini terkoneksi dengan jaringan Ansarut Daulat Kejati gitu ya, yang berrelasi dengan kegiatan terorisme di Indonesia. Jadi apa sih pasangannya ini di Singapura mengirimkan transfer dana gitu ya untuk menjayai kedua orang. Nah, jadi kita melihat bahwa memang mereka tidak terlibat langsung dalam sesuatu yang aktif, kayak misalnya langsung ikutan ngebom gitu, atau misalnya merencanakan sesuatu hal yang sangat strategis ya untuk mendukung dua pria ini. Tapi setidaknya dengan adanya aliran dana itu sudah termasuk dukungan untuk kegiatan aktivisme dan Aktor finansial. ya, betul. Maksudnya kita juga akhirnya bisa memetakan bahwa hal kecil seperti mentransfer uang untuk kegiatan aktivisme kekerasan pun itu sudah menjadi bagian dari dukungan gitu, dan itu sudah menjadi bagian aktif juga gitu ya. Lalu mungkin teman-teman juga sudah pernah dengar cerita terkait seseorang yang namanya Daniel, ini terkenal sekali ya. Daniel yang pada saat itu berkenalan dengan Islamic State of Syria, ISIS, itu juga sama lewat Facebook juga pada tahun 2015. Daniel ini pada akhirnya setelah kenalan dengan orang di ISIS itu pola pikirnya langsung merasa bahwa kehidupan saya nanti mungkin di Syria akan jauh lebih baik gitu ya, karena apa sih nilai-nilai ideologis agama yang memang sangat kental gitu kan. Bahkan Daniel ini kan ngajak satu keluarganya pindah ke sana ke Syria ya, berarti kita bisa lihat bahwa pengaruh orang-orang di sana untuk menanamkan pikiran ideologis mungkin tidak cuma agama, tapi pada akhirnya menjadikan janji-janji surga ibaratnya gitu, bahwa dengan kehidupan di sana, dengan khilafah, dan mungkin kita akan membuat keluarga kami jauh lebih baik. Gitu. Intinya sih kalau misalnya kita ingin menyambungkan terhadap nilai-nilai keadilan, nilai-nilai ekonomi jauh lebih baik, itu menjadi ISIS kan gitu. Ada orang-orang yang memang ditarget untuk direkrut gitu kan. Nah, darinya mungkin tidak terlibat dalam bentuk peperangan atau kekerasan ya, tapi maksudnya dengan dia berhasil membawa keluarga yang pindah, karena itu juga merupakan salah satu bentuk dukungan juga. Pasti nanti bisa lain juga lagi dilakukan untuk orang juga, gitu kan. Atau misalnya mungkin darinya juga berada dalam posisi tertentu harus melakukan sesuatu yang memang diminta oleh kelompok mereka juga, gitu kan. Facebook nih sebenarnya ya. Nah ini juga ada lagi juga apa sih, kembali ini pekerja migran kali ini di Hong Kong ya. Dian Yulianovi dan kita Sari itu awalnya mereka itu menjadi pekerja migran di Taiwan dan di Hong Kong, udah gitu mereka menjadi terpidana karena berencana melakukan bom bunuh diri di luar sana. Tapi dilakukan di Indonesia kan mereka kan sudah mulai merancang gitu kan gitu. Terus nah ini juga mereka juga mempelajari ISIS juga nih, kembali lewat ya, udah gitu kenal sama teman-teman juga gitu ya, yang bahkan teman-teman ini benar-benar gitu kan. Jadi bisa dilihat kan hubungannya kan sangat personal gitu ya, sangat personal ya, apa sih terserah lah gitu apa yang dijanjikan gitu, tapi tuh ada hubungan romansa gitu, percintaan gitu, hingga ada janji untuk menikah gitu. Lalu setelah dari Facebook komunikasi mereka ke Telegram gitu. Jadi alur dari data-data itu yang kebanyakan dominannya di Facebook ya. Dominan Facebook. Nah, setelah itu di sana ada romansa di sana, kemudian ada apa yang mereka kemudian mengikuti dari laki-lakinya kebanyakan ya. Setelah itu kemudian komunikasi Telegram, karena Telegram ini lebih ini ya apa kerahasiaannya lebih terjamin lebih baik. Cuma akhirnya kita bisa melihat bahwa bisa jadi juga mungkin perkenalan mereka tidak langsung mengarah kepada nilai ideologi,
Sama kalau misalnya yang sifatnya lebih kepada personal relation, lebih kepada kenalan dulu biasa gitu. Tapi kan pada akhirnya kan pelan-pelan ya. Tetap juga di sini peran laki-lakinya juga menarik. Perempuan ini juga menjadi aktor juga. Jadi, gitu. Ada enggak kalau melihat dari hasil kajian dari Kopani, ada kemungkinan sebenarnya perempuan ini terjebak nggak? Bisa jadi terjebak juga pada akhirnya. Ketika mereka sudah terjebak, tapi kan kita harus melihat juga bahwa nilai agama menjadi sesuatu hal yang disematkan. Ya. Kalau misalnya kita sudah bicara terkait nilai agama, biasanya para perempuan ini tidak bisa menolak lagi gitu ya, bahwa ini merupakan salah satu bentuk kepentingan yang harus diperjuangkan oleh mereka secara bersama-sama gitu, gitu. Ya. Sampai mereka bisa ibaratnya dalam tanda kutip serikat gitu ya. Jadi di sini mereka sudah kehilangan daya kritis kan untuk berpikir lebih jauh gitu, untuk lebih mempertanyakan gitu. Apalagi jangan lupa kalau misalnya kita ngomongin hubungan percintaan, kadang-kadang suka ada ancaman kayak mungkin ini bisa disebut ancaman atau tidak kayak misalnya kalau misalnya kamu nggak ikut ya udah kita berakhir itu sampai di sini. Nah, kalau seperti itu yang apa sih biasanya buat sama-sama berangkat juga. Ya. Ini menarik. Jadi model dulu tahun berapa kita pernah membahas tentang fundraising development itu. Nah, fundraising development sekarang tidaknya berdasarkan dari data tadi jadi menarik karena lewat hubungan romansa ini betul bisa terjadi tuh selain daripada rekrutmen juga pada fundraisingnya ya. Iya. Jadi tadi kan dari kasus yang Hong Kong, Taiwan dan Singapura itu semuanya pekerja migran artinya perempuan yang memang bekerja menghasilkan uang betul berarti lalu ada cinta di sana ya dan ya, kemudian mengikuti apa yang mungkin jadi sasaran yang sudah terpapar terorisme sendiri. Dan di satu sisi ketika kita melihat posisi pekerja migran ini secara keuangan pasti mereka jauh lebih baik kan daripada ketika mereka bekerja di dalam negeri gitu ya. Karena ketika kita melihat posisinya bahwa dua perempuan pekerja migran di Singapura ini bahkan bisa sampai mentransfer uang gitu kan. Nah itu kan berarti mereka punya simpanan uang yang cukup lah gitu ibaratnya. Apalagi di ambil untuk perjuangan agama, supaya kehidupan yang lebih baik. Ya, gitu. Kadang kalau kayak gitu kita mikir lagi gitu. Ya mungkin pembahasan kita ya, saya melihatnya pembahasan kita ini mungkin di luar sana teman-teman yang nonton nanti punya pandangan yang berbeda ya tentang. Namun yang menariknya adalah dari kajian yang sudah kita bicarakan yang sudah publish di Pikiran Rakyat itu depan ini, karena ada data-data yang muncul kemudian ketika kita kaji ternyata polanya seperti ini. Polanya di sana ada cinta romansa dan sasarannya kebanyakannya adalah imigran, pekerja migran, gitu. Dan mereka menghasilkan uang, lalu itu percintaan itu gimana bisa kayak gitu ya? Ideologis. Tapi saya melihatnya gini, Sudah apa? Baru ngaji itu udah berani mati tapi takut lapar. Oke. Jadi gini, kalau dari mengamati dari tadi, ada pertemuan antara pengalaman traumatis dengan doktrin. Tapi kayaknya saya tidak tahu menurut Tuhan gimana ini pengalaman traumatis dulu, doktrin dulu nih. Kalau melihat dari kasus imigran yang ada di data itu, sebetulnya di sini tidak terlalu diungkap ya, tidak terlalu diungkap juga karena ketika saya eksplor cerita mereka masing-masing itu juga mereka tidak menceritakan proses awal seperti apa. Pokoknya kenalan selesai gitu ya. Dan perlu tahu juga ketika saya membaca cerita mereka secara utuh juga kebanyakan mereka juga tertutup gitu. Tapi kalau misalnya memang kita melihat tarikan secara general ya, seperti tadi yang saya ceritakan dari awal itu ada faktor pendorong itu ya. Faktor pendorongnya itu adalah ketika, nah apa sih anggaplah yang dua orang tadi Singapura atau sama yang Taiwan dan Hong Kong itu, tapi mereka juga bekerja suami untuk kerja ekonomi. Jadi mereka juga menemukan satu hal bahwa
karena di Indonesia saya tidak bisa menghasilkan, atau misalnya mereka tidak bisa bekerja dengan baik, atau bahkan mereka tidak punya pekerjaan gitu kan, makanya mereka juga ke luar negeri untuk bekerja sebagai pekerja migran, sehingga mereka juga bisa berdaya secara ekonomi. Nah sebetulnya kita bisa melihat sebetulnya mungkin bisa jadi masalah keuangan sudah teratasi, berarti mereka tidak termarginalkan secara ekonomi. Tapi ketika mereka bertemu dengan orang-orang yang memang berrelasi dengan kelompok-kelompok jaringan pada terorisme, awalnya kan mereka mungkin bisa melupakan trauma secara ekonomi, tapi mereka bertemu dengan orang yang memang mengajak secara personal hubungan romansa gitu. Ya berarti Nah dari situ kan berkembang gitu. berkembang dia menghadirkan sesuatu yang lebih baik Betul. keluar dari ekonomi. Betul. Nah apa sih hubungan personal ini kan sebetulnya datanya subjektif ya. Ya, Tidak bisa objektif bahwa ternyata hubungan percintaan bisa mengarahkan kepada ekstremisme. Enggak gitu juga teorinya kan. Cuma memang kebetulan mereka bertemu dengan orang-orang yang memang berafiliasi dengan kelompok tersebut, sehingga mungkin pada laki-laki ini juga kan butuh support juga kan gitu kan, baik secara keuangan, logistik. Awalnya dibentuk seperti itu dulu, tapi kan pada akhirnya para perempuan ini bekerja jauh lebih aktif kan. Pertama ketika yang perempuan itu bekerja di Thailand dan Pondasi bisa mereka pikir untuk menggantikan sesuatu gitu di Indonesia. Dorongannya kita tetap dorongannya dari pasangan mereka gitu kan. Tapi kalau lihat dari kronologis mungkin sebetulnya traumatik dulu baru masuk ke apa traumatik itu lupa atau ratakan baru bisa masuk ke dalam seperti dokumental. Jadi dari kasus ini kan masalah ekonomi awalnya dan itu apa ya ekonomi itu jadi simbol ketidakadilan buat walaupun sebetulnya trauma mereka terkait ekonomi udah bisa selesai gitu kan ya. Tapi mereka tetap sadar bahwa secara sistem Indonesia mungkin betul tidak adil yang ini jadi adil dan masuk pada pembentukan betul. Apalagi ketika situasi ini sudah cukup mendukung ya, sudah cukup mendukung gitu, dan mereka merasa apa sih mendapatkan dukungan dari para pasangan mereka gitu kan, yang mungkin pada awalnya lebih kepada hubungan romansa gitu, tapi ternyata berlanjut gitu kan. Ya. Saya tertarik untuk juga kita tidak melewatkan yang media sosial ini. Facebook itu kan juga metadata ya, betul. Saya menggambarkan Facebook itu dia sedang menciptakan dunianya sendiri. Ya, kalau kita berbicara orang Indonesia, di Facebook itu sudah ada orang Indonesia dengan petanya dan lain sebagainya terkoneksi ya. Dia berbicara orang Amerika juga ada, maksudnya di semua penduduknya itu ada di Facebook. Kemudian interkoneksi antara masing-masing orang itu, masing-masing budaya, masing-masing agama itu sangat cepat. Maka menarik juga nih, Facebook itu jadi meta kan, sesuatu yang bukan hanya data tapi keterhubungan, saling mempengaruhi. Kayak itu metaverse itu kan membuat kayak misalnya Bandung tapi secara metanya gitu ya. Dan ini menjadi salah satu bagaimana paparan paham ekstremisme yang berbasis kekerasan itu menggunakan relatif, tapi sebenarnya nggak bisa dihindari sebenarnya. Jadi semua bentuk ideologi itu pasti ngumpul semua di situ ya, dan kita juga bisa bayangkan dengan adanya apa sih Kita ini ini perempuan orang jangan lupa juga ketika kita misalnya mengklik sesuatu, maka seperti sudah diarahkan algoritmanya kan begitu. Jadi mungkin teman-teman yang memang terkait ekstremisme kekerasan ini, pertama perempuan yang ketika mereka berkoneksi dengan teman-teman yang di Facebook atau segala macam, otomatis kan sudah terbentuk algoritmanya gitu kan. Jadi mereka akan terus tersentral di situ gitu kan. terus terarahkan. Iya. Kalau ini gimana nih sebagai perempuan, ada Ami, ada Gina, itu Kita enggak tanya satu-satu. Mulai dari Ninis dulu. Ya.
menarik ya, isu ekstremisme kekerasan dan perempuan gitu, Kak Fani. Tadi langsung aja ya kita meskipun moderator kali ini sangat apa informal gitu ya langsung ngomong gitu, apalagi karena jarak jauh agak kurang kondusif gitu ya kalau langsung komen gitu. Cuman tadi juga menarik Kak Fani dalam artian apa faktor pendorong gitu ya kan di artikelnya bilang aku nggak tahu maksud Kofani itu salah satunya mungkin gitu ya, karena ada kasus-kasus tertentu di mana eh, pelaku gitu ya, aku bilangnya pelaku ekstremisme kekerasan itu bukan dari kelompok marginal misalkan kayak gitu, tapi mungkin dari kelompok orang-orang yang sebetulnya secara ekonomi oke aman aja gitu nggak masalah, cuman memang ada kehausan gitu akan ilmu agama gitu, jadi exposure terhadap apa hal-hal yang dibuat itu bahwa menakutkan gitu kayak oh aku tuh tidak sholat ya gitu, oh aku tidak melakukan hal yang baik ya gitu, tidak membela agamaku kayak gitu, itu kan udah terekspos sangat jelas gitu ya di sosial media, apalagi tadi kan Kofani bilang ya Facebook gitu, jadi di beberapa kasus menurutku em, karakter orang pengguna Facebook itu bisa dipetakan, orang itu kayak A, B, C, D, mostly kayak gitu. Orang pengguna Instagram tuh A, B, C, D gitu. Kalau anak TikTok tuh biasanya Gen Z gitu, sama Gen Alpha kayak gitu. Kalau Facebook tuh rata-rata mungkin milenial ke atas gitu. Jadi mungkin juga menjadi pertanyaan adalah bagaimana critical thinking seseorang ketika mendapat informasi kayak gitu nggak, Kak Fani, kalau aku dapatnya gitu. Dan apa ya? Ada juga satu penelitian gitu di teman-teman CRCS itu sekarang memang sepakat ya Hovani, perempuan itu nggak cuma ngikut aja gitu, perempuan juga punya kesetaraan gender gitu ya dalam isu ekstremisme kekerasan. Itu ironi sih sebetulnya gitu ya. Tapi itu juga yang akhirnya nggak cuma di masalah ekstremisme kekerasan, mungkin juga nanti ada isu HAM atau kebebasan beragama yang akhirnya kelompok-kelompok ekstremisme ini juga meminta bahwa ini adalah hak mereka untuk menyatakan suatu kebebasan kayak gitu loh. Nah itu juga menjadi apa ya kompleksitasnya sendiri kayak gitu. Jadi kalau aku sih mempertanyakan itu ya, Kofani, bagaimana sebetulnya orang-orang yang dia nggak marginal secara ekonomi oke, secara pendidikan oke, apa sih yang akhirnya selain tadi ya kalau aku melihatnya ya dia mungkin kehausan akan ilmu agama karena dia nggak tahu nggak pernah diajarin kayak gitu, dan akhirnya coping mekanismenya atau mungkin juga nggak cuman kehausan ya, kayak mencari kedamaian gitu, ada trauma tadi kata Fazia, akhirnya coping mekanismenya adalah ke sana gitu. Nah itu juga gimana nih, bisa mungkin nanti Fani jelasin gitu sebelum ke apa ya, sebelumnya mungkin ke Ami atau ke Gina dulu deh, silahkan. Kita dulu. Iya lah, biar sekali ya. Oke, dari aku dulu boleh yang kami dan kita kami bisa jelasin bahwa itu rentetannya itu dari buku, terus berpindah ke Telegram, jadi lebih ke personal, dan dia itu menjalin hubungan gitu ya. Nah, ada juga yang terlibat, ada yang dengan sukarela menjadi menjadi terlibat menjadi pelaku. Nah itu kenapa tuh dia kalau misalnya dia sukarela itu kenapa tuh faktornya gitu? Faktor terjadi pelaku menjadi pelaku gitu. Kalau terjebak mungkin lebih apa ya? Dia itu melakukannya karena paksaan atau ada ancaman gitu. Atau sukarela, apakah ini ada korelasinya dengan yang ditanyakan oleh pemirsa? Kami itu Oke. Pak tidak bisa. Kita tahu jadi penulis. Nanti bakal lebih pening lagi, tenang. Ini belum. Santai aja. Oke, aku juga melihat ya tadi melihat bahwa emang gini deh. Ternyata emang faktor sosial itu mendukung
si perempuan itu jadi tertarik juga ya sama si menjadi seorang ekstremis gitu ya. Walaupun sepertinya dia juga sadar-sadar sih kayaknya untuk dia jadi bagian itu dan harus hijrah misalnya ke beda negara gitu. Nah, apalagi kan ini tuh awalnya bermula dari sosial media ya, dari sosial media yang memang perempuan ini kan kayak sangat rentan gitu ya, misalnya dalam kehidupan berumah tangga dan kehidupan sosial tuh merasa dari tadi dampak sosialnya tuh dia tuh nggak ada teman atau misalnya kurang merasa cukup gitu ya dalam lingkup sosial dan hubungan dia terhadap uh, interpersonal gitu ya, orang luar gitu. Nah, makanya mungkin dia mencari sesuatu hal di sosmed ini ya, dan dia pun merasa sebenarnya ini tuh adalah hal yang baik gitu, karena sosmed tuh benar-benar bisa banget gitu ya memak suatu hal tuh menjadi suatu hal yang positif dan nggak kelihatan negatif gitu ya. Secara dikit-dikit yang kita lihat di screen time kita, algoritma kita gitu ya, mungkin mereka pun merasa seperti itu gitu. Sampai dia merasa udah nggak ada lagi rasa kalau itu tuh adalah menjadi ancaman gitu ya buat orang lain. Begitu. Terus, nah, aku juga penasaran nih, apakah kalau misalnya eh, di sosmed ini kan kan ada algoritma ya. Nah, tapi kenapa saya di sosmed sangat gampang banget gitu buat banyak konten-konten yang memicu itu tuh jadi doktrin juga gitu ya. Padahal itu ada hal yang sangat membahayakan bagi orang lain gitu. Kita close aja share screen-nya ya. Oke, oke. Subjektivitas dan relativitas di sini luar biasa berbeda. Itu penting. Ya. Close dong. Lanjut Pak Zia sama Kang Daus. Kita mau siapa dulu? Oh, nggak ada. Cukup. Itu malah saya penasaran. Nita gimana closing statement-nya? Kanita nih. Kita nih, aduh. Ada tanggapan nggak? Dari aku. Kanita. Nita, halo. Nita. Oh, Nita. Maaf ini suaranya kejelas. Nita. Halo, selamat malam. Ini Nita terpapar COVID. Jadi gimana tanggapannya? Buat teman-teman Halakah Damai dan bintang tamu kita adalah Kofani, junjungan kita di Skodi. Tadi aku dengerin sih dari pernyataan beberapa teman-teman tentang perempuan gitu. Memang pada dasarnya kesetaraan gender itu masih kurang ya di berbagai bidang gitu. Ya saya merasakan sendiri juga gitu kan. Banyak teman-teman yang masih kurang dalam aksi perempuannya itu apa, apalagi dalam kekerasan ya, apalagi sekarang masih agak hangat ini tentang kekerasan seksual tentang perempuan nih gitu. Ya bukan berarti perempuan itu makhluk yang lemah dan tidak bisa ngapa-ngapain gitu kan. Tapi diharapkan kepada bapak-bapak harus menghargai seorang perempuan sih gitu. Jangan sampai kekerasan seksual yang masih sering kita dengar, sering kita lihat itu masih terus terjadi gitu. Itu sih terus ditambah tadi beritanya dari Kofani, artikel dari PR-nya tentang perempuan itu ternyata juga basisnya untuk teroris gitu ya. Itu sangat miris juga dan masih pastinya untuk kasus-kasus itu gitu. Ya semoga perempuan tidak hanya mampu untuk menyuarakan kesetaraan gender, tetapi dengan pola pikir dan pendidikan yang lebih bagus juga dan layak gitu. Karena Kartini zaman sekarang beda dengan Kartini zaman dulu. Mungkin Kartini zaman dulu adalah Kartini yang harus bisa membaca, bisa
berpendidikan. Tetapi kalau Kartini zaman sekarang dengan kemajuan teknologi, harusnya semua perempuan itu bisa jauh lebih baik gitu sih. Kalau dari tadi ya, aku nyimpulinnya gitu sih, teman-teman Halaka Damai dan Kofani. Oke, makasih banyak Mbak Anita. Ini Ini juga komentar nanti boleh kita nggak? akan ada live Jadi bareng sama Mbak Anita. Nisa sama saya ini kebetulan sama-sama berjaringan juga di Aman Indonesia. Jadi Aman Indonesia ini merupakan salah satu organisasi yang memang salah satu fokusnya adalah terkait dengan satu program yaitu WGWC, Working Group on Women Preventing and Countering Violence Against Women. Jadi kelompok kerja perempuan untuk mencegah kekerasan berbasis terorisme. Nita di Aman Indonesia ini melakukan satu program yaitu ASD, Reflective Structure Dialogue. Jadi maksudnya menjembatani satu bentuk dialog yang menjembatani kelompok budaya dan agama yang berbeda. Itu juga merupakan salah satu basis yang penting untuk pencegahan ekstremisme kekerasan dan yang berbasis terorisme. Sementara saya sendiri merupakan salah satu bagian dari partner aktif dari WGWC tadi yang memang diinisiasi oleh Aman Indonesia. Jadi kerja-kerja ini sebetulnya merupakan salah satu bentuk kerja yang memang tidak akan pernah berhenti nampaknya gitu ya, akan terus berkelanjutan gitu. Sip. Oke, mungkin cukup dari Pak Zia sama Kang Daus. Dari ini Udah cukup. Nanti foto dulu ya. Oke. Oke. Lempar dulu kami dan saya. Nanti aja terakhir kalau foto kalian. Oke deh. Cukup ya. Cukup ya. Ini suaranya kecil di saya. Oke. Oke. Kalau cukup aku tadi melihatnya tanda-tanda gitu loh kalau udah. Jadi mungkin nanti bisa semoga lebih baik ya si speakernya gitu karena nggak kedengar tapi sejauh ini udah aman lah. Oke, sebelumnya makasih banyak sebelum kita tutup ya. Makasih banyak buat Kofani udah mau hadir lagi di Halako Damai. Ada Pak Zia juga yang akhirnya nongol gitu ya di program kita. Ya, ada Kang Daus juga meskipun gak nyanyi, tapi memang sangat aktif ya menanggapi banyak hal gitu. Dan juga ada Ami, juga Gina yang sudah meliding gitu ya sesi kita pada malam hari ini. Itu aja. Makasih banyak Kofani. Aku kembalikan ke Ami dan juga Gina. Iya, sama-sama juga. Terima kasih udah diundang kembali di sini ini ya. Semoga apa sih bisa berguna di beliau. Oh pasti nggak ada yang sia-sia soalnya. Terima kasih ya. Buat ini bisa satu jangka panjang ya cerita. Amin dulu nih sebelum ditutup kita dokumentasi dulu ya sedikit ya. Oke. Kanita juga ya. Oke, semuanya bisa on kamera. Oke. Minta on cam, jangan masih pakai roll lagi. Oh, tanggal 20 dan 27 katanya ada live tentang perempuan dan pendidikan bareng Kak Nita. Oke. Oke. Siap. Sama Nita juga ya? Oh, di sini ada apa namanya? Oh, ini harus datang ini. Oke, semuanya bergaya, oke? Tahan dulu. Gaya bapak-bapak ya semuanya sama. Tahan dulu. Tahan nafas ya. Megan. Oke, siap 1, 2, 3. Lagi 1, 2. Sip. 1, 2. Oke, sudah semuanya. Thank you, terima kasih. Oke, terima kasih untuk semuanya yang sudah bergabung dan ini juga terima kasih Kanita ya sudah bergabung, Kofani, Kang Daud, Kak Zia, Ami. Semuanya terima kasih. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat dan pasti bermanfaat. Mudah-mudahan apa yang kita gaungkan nanti jadi bisa digital dan bisa bermanfaat di kemudian hari. Amin. Terima kasih. Selamat beraktivitas dan selamat melanjutkan aktivitas kalau masih beraktivitas kembali. Dan kalau misalnya udah mau istirahat, selamat beristirahat.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa Bye, terima kasih. di Talk Terima kasih. Wassalamualaikum. Makasih semuanya.